Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak Haji Salim dan orang tua kami, orang tua saya, Bapak Haji Namad selaku Sohibul Bait, Akhina Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Somad, Al-Mukarram Al-Ustaz Akhina Sayyid Al-Ahyad, serta para guru-guru yang hadir, yang mohon maaf tidak kesebut namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para bapak, rekan-rekan remaja yang insya Allah malam hari ini kita kumpul di kediaman Sohibul Bait. Yang pertama dalam rangka memperingati haul orang tua kita almarhum Bapak Haji Gonan bin Satar yang ke-7, dan haul almarhum Bapak Haji Sarih bin Taban yang ke-30, dan almarhumah Ibu Hajah Sanih binti Sijo yang ke-7, dan haul almarhumin wal marhumat Sohibul Bait yang lainnya, yang mudah-mudahan dengan wasilah malam hari ini kita berkumpul, para almarhumin wal marhumat, senantiasa beliau-beliau yang mendahului kita diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para bapak hadirin jamaah yang berbahagia, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang anak bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima?" Seorang anak nanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi orang tua saya kedua-duanya udah pada meninggal dunia?" Rasulullah menjawab, "Banyak cara berbuat baik untuk kedua orang tuamu yang telah tiada." Kata Rasul, apapun kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tuamu, itu pahalanya sampai buat kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Mik yang ono matiin aja kali bang, storing. Tuh, udah bunyi begitu berarti mati. Nyampe mana barusan? Nyampe mic mati. Jadi ini anak nanya, kata Rasul, banyak cara berbuat baik kepada orang tuamu yang sudah tiada. Kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat almarhum kedua orang tuamu, itu sampai. Dengar Nabi ngomong begini, tuh bocah buru-buru bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatin bikin sumur pahalanya buat kedua orang tuanya yang udah kagak. Jadi orang kalau mau masuk masjid wudhu lewat air sumur itu, bersuci lewat air sumur itu.
Ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi yang berasal dari India. Satu kampung dengan Mirza Ghulam Ahmad yang kemarin-kemarin ngaku nabi tuh, padahal tukang martabak. Nabi dari India yang kagak-kagak aja. Yang kita tahu dari India namanya Kajol, Syahrukhan, Amir Khan. Nabi dari India. Nih. Ini Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi, kata beliau apa? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tuamu, apalagi kita baca zikir, tahlil, surah Yasin yang kita baca, ini lebih sampai lagi buat kedua orang tuamu yang telah tiada. Maka ini perlunya kias. Sumber hukum kita selain Al-Quran, selain hadis, selain ijma ulama, ada yang namanya kias. Saya kasih contoh. Kalau kias itu, pertama contohnya nih, kayak azan. Azan itu sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Di kias ini azan bukan hanya waktu sholat yang wajib aja masuk kita disunahkan azan. Kapan kita disunahkan azan? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, sunnah azan. Saya pernah pulang acara dari Pekayon, hujan gede, puhunan pada rubuh. Saya turun dari mobil, saya azan. Ada tukang ojek di belakang bawa penumpang, turun juga dia. Sekirain mau ngapain? Azan juga. Dalam hati ngomong, tukang ojek ngaji juga ini dia. Tapi penumpangnya kagak turun, duduk di jok bang. Tuh dia ketiban papan reklamo teh botol sosro. Mati. Tapi tukang ojeknya kagak ngapa-ngapa. Ditanya sama wartawan, ngapa nggak mati ketiban papan reklamo? Apapun makanannya, minumnya tetap teh botol sosro. Jawabnya begitu. Bukan ke situ arahnya, tapi kenapa? Allah kasih keselamatan. Kapan lagi kita sunahkan azan? Lagi kebakaran, sunnah azan. Terus bayi baru lahir, keluar tuh orok, sunnah diazanin kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Azanin sunnah bang, nulad siapa? Nulad Nabi. Cuman ngazaninnya jangan kencang-kencang. Mentang-mentang bawa-bawanya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak. Dia tompok depan kuping tuh orok. Wah ilah gak kencang banget laga Mekah. Oh, langsung kelengar bocah bang. Bibirnya pada biru. Kenceng-kenceng azaninnya. Kapan lagi kita disunahkan azan? Mayit dimasukin ke lubang landak tuh. Sebelum ditutup sama dinding hari, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, sunnah diazankan. Ini perlunya kias. Ini orang sekarang kagak pakai kias-kiasan bang, ngemake udah. Orang sekarang mah cari agama instan praktis. Enggaknya ibadahnya rada lain sama kita. Dikit-dikit bisa nyalain mulu. Sembahyang aja di musola udah lain-lain kerjaan dia. Temen yang ngatu takbir ngeluarin tenaga dalam. Oh, Akbar ada yang takbirnya keder. Mau diulang sana diulang kemari. Sedakap dia taruh di atas dada tinggi, buat percis kayak orang ampeg. Ya Allah, kita ngelihatnya yang model begitu bang, sembahyang kaki udah kangkang lebar banget. Sembahyang di samping dia kagak keduman. Dia kelingking kita jelas lagi, udah mingser jelas lagi. Sembahyang nyari kelingking orang. Ini ada orang yang model begitu sekarang. Tuh orang kalau sembahyang kakinya berkangkang lebar kan ketahuan kagak belajar ilmu fikih.
Dulu kita diajarin sama guru-guru kita nggak begitu. Almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Nur Ali nggak ngajarin sembahyang bekangkang begitu. Almarhum wal maghfurlah Buya Zayadi Muhajir nggak ngajarin model begitu sholat. Dalam ilmu fikih kita masih ingat diajarin laki-laki kalau lagi sembahyang ketika berdiri lebar kakinya maksimal sejengkal, kagak boleh lebih. Kalau perempuan sholatnya kudu rapet kakinya. Kenapa kita orang laki nggak boleh rapet? Kegencet bang. Bener-bener ya. Kan kagak enak banget sembahyang, gil rasain dah. Ini ada aturannya. Kenapa perempuan sholatnya kakinya nggak boleh lebar-lebar? Nah kesian adem. Seriwing. Ini ada aturannya, tata caranya. Makanya nih kita perlunya ngaji kan begitu. Saya pernah diajarin sama guru saya dalam tasyahud, suruh gerakin tangan. Asyhadu alla ilaha il, suruh gerakin. Perintahnya dalam kitab Iqna suruh gerakin, tapi orang sekarang pada gerak-gerakin, bukan gerakin. Gerakin beda sama gerak-gerakin. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah, banyak nih. Asyhadu alla ilaha illallah begini. Saya bingung bang. Saya tanya bang, apa sih lu kalau telunjuk lu at-tahiyat atas ke bawah? Gue lagi nampar setan Ustaz. Nampar setan bagai telunjuk. Jadi balik tanya sama saya, Ustaz ngapa kalau at-tahiyat telunjuknya diem aja? Gue lagi nyolok setan, ngapa emang? Dalilnya akal-akalan lawan dia bang. Orang yang sholatnya begitu, kenapa sih kita tahiyat mesti pakai telunjuk? Ada yang nanya, Ustaz ngapa nggak pakai jempol aja? Kan cakep, Allah mantap, pun begitu. Ternyata bang di kitab itu dalam telunjuk ini ada urat yang langsung menuju ke dalam hati. Salurannya ke dalam hati. Tapi kalau jempol salurannya ke kemaluan. Makanya dulu kita ditanya, tuh dia ketahuan bagaimana lihat jempolnya. Kalau barangnya gede, jempolnya juga gede. Oh iya, gitu. Oh jempol yang kayak lengkoas, gede dia tuh punyanya. Ini aturan, makanya kita orang sekarang agak pakai ilmu gituan. Terus nanya lagi nih seorang anak kepada Rasul, ya Rasul, apalagi caranya buat berbuat baik kedua orang tua kita yang udah kagak? Rasul bilang, as-sholatu alaihima, as-sholah bimakna ad-du'a, doain kedua orang tua kita yang udah kagak. Nih kadang-kadang kan kita lain bang, ya Allah, emak udah kagak, bapak udah kagak, boro-boro mendoain. Ya dasarnya bapak udah kagak, mau udah kagak, mengkuburannya masing-masing. Anak Masya Allah. Kita kadang-kadang salah kaprah, hidup ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus kita ngutang-ngutang kita lakonin. Ke keramat motong kambing sampai 5, emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok, yang biara kapuran, belum pernah kita potongin. Dasar anak sialan. Ke kuburan babak, kuburannya setahun sekali, hidup lebaran doang. Pengki dibawa, pacul dibawa, jekoret ke kuburan. Dasar anak geblek, kembang doang kita taruhin. Ngomong dah nyak. Mbak, lu biar tahu nih, ya besok habis lebaran gue mau hajatan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Cuma kalau bisa hidup lagi dicekek bang tuh bocah. Apalagi Allah jasa orang tua. Sehebat apapun seorang anak bang, anak biar kata titelnya tinggi, jabatan tinggi, punya titel doktor, SH, MM, MBA, profesor, sekolah S1, S2, S3, S-getok, S-teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget, anak disebut kiai banget. Ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarak, merawis, cuma tangannya dicium bolak-balik menjemaah. Pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, tapi satu dia durhaka dengan kedua orang tuanya di hadapan Allah, segala amal ibadahnya ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua kita, apalagi yang namanya emak. Ya Allah, emak jasanya gede banget bang. Emak udah tua nih, balik kayak bocah lagi. Biar kata udah masing-masing rumahnya tuh emak anak. Lain, masih sayang. Emak mau bang asal kita datang ke rumahnya kita longok. Jangan kita buat tentengan dah, kita longok aja girang. Pulang kita genggemin duit 20.000, tuh duit diciumin namanya. Ngomongnya kita, ya mat lu pakai bagi gua. Bang punya duit mat lu, gua doain mat dia biar panjang umur, sehat badan, murah rezeki, bisa ngurusin anak.
Emak doanya merutuk kayak petasan parung. Kadang-kadang kita, ya Allah, emak masih hidup, bapak masih hidup. Datang ke rumahnya, boro-boro buat tentengan, ngerongrong. Niat emaknya pakai cincin, habis cincin emaknya jerorot, sial dangkalan banget nih anaknya. Ya Allah. Bisa banyak kita bang, kedua orang tua. Dalam rangka haul kita doain as-sholah bimakna ad-doa. Makanya orang lagi sholat, lagi doa. Orang yang lagi doa, lagi minta. Orang yang lagi minta, insya Allah dikasih. Sholat, doa minta, mintanya kudu ngomong. Bagaimana caranya kita ngomong sama Allah? Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau sholat doa lagi minta, mintanya kudu ucapan, kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong, rada ribet. Jangan jauh-jauh, anak kita tahu-tahu depan bapaknya begini aja. Ini minta kagak ngomong bang. Bapaknya bingung, motor apa peda. Minta kagak ngomong. Bini minta beliin cincin, sama laki agak ngomong lagi. Depan laki mencolek aja. Lakinya ngeliat bininya begitu merem-melik. Lakinya nyeletuk, ntar malam aja ngapa. Ini kalau minta kagak ngomong. Orang sekarang ada sembahyang modelnya begitu bang. Masuk musola ke masjid, idep ngadep ngulon. Sudah kagak, takbir kagak, usoli kagak, diem aja. Malaikat bingung sembahyang apa kesambet itu orang. Itu bang, ya Allah, doain kedua orang tua kita. Ini lewat haul. Insya Allah berkah. Dosa kita banyak, apalagi yang namanya emak. Emak jasanya gede banget sebelum beranakin kita, buntingin. Buntingan belum gede, ngidam baru 2 bulan. Muntah tiap jam, uwe. Kadang-kadang lagi ngidam tuh emak minta yang kagak-kagak. Tengah malam pengen banget megang pisang. Kadang-kadang ibu ngidam begitu tuh. Maksudnya lakinya ustad, pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Ngerasa aja sih bang lo. Tuh emak, ya Allah, dapat 4 bulan, emak tambah keseksa. Kenapa? 4 bulan emak kandungannya udah bergerak-gerak kita dalam perut. Udah nendang-nendang mulu tuh. Mana tendangannya kencang banget kayak tendangan Ronaldo. Pemain Real Madrid tuh, Cristiano Ronaldo, tendangannya kencang banget, tendangan bengkok pisang. Ada yang dalam perut nyundul-nyundul mulu. Mana sundulannya kayak si Puyol. Pemain belakang Barcelona tuh, yang rambutnya agak gondrong, kalau nyerang ke depan dapat operan dari David Villa, langsung sundul, gol, masuk. Palanya cakep, agak peang. Dapat 9 bulan, emak keseksa. Tambah keseksa. Wahnan ala wahnin. Kelelahan di atas kelelahan. Emak kita mengandung, tidur udah 9 bulan. Emak miring kayak nomor 3. Tidur celentang kayak kubah masjid. Kurep, takut meletos. Kasihan banget. Ya Allah. Saat ngelahirin pilihan cuma 2. Kalau nggak hidup, mati. Emak perjuangannya. Perut sakit, mules, penyakit 1000 jadi 1. Ketika mau dibawa ke bidan, diperiksa di bidan, Masya Allah baru pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9, kagak terbuka-buka. Saking sakitnya tuh emak ngerintih, emak kita nyari lakinya dah. Aduh bang, ya Allah bang. Laki kita nih orang laki panik banget bang, tapi masih panik, masih bisa ngerokok. Bini lagi mules begitu, udah pucat mukanya, kita ngomong dan nyeletuk, sabar aja neng, emang udah bagian lu. Segitu doang udah tuh kita modalnya. Padahal mah yang lain ngerasain mules, wa ilaha illallah, ngulun. Tuh, saat lahir perutnya keluar tuh, perutnya bayi dari perut, Masya Allah keluar orok. Emak masih sakit, masih perih, masih berlumur darah. Emak ngerintih tuh, sambil ngerintih ngomong, alhamdulillah anak gua selamat. Emak nggak mungkin bang, empuan habis udah anaknya keluar ditunjuk-tunjuk, nggak ada. Marah-marah tuh emak habis ngelahirin, ini gara-gara lu nih, sialan lu.
Punya gue besar begini, lu nih gara-garanya kagak. Emak nggak begitu. Emak sayang. Dibedong, ditimbang, dikudang-kudang, disayang sama anak. Emaknya sayang banget. Makanya nih orang tua yang namanya emak. Makanya anak lebih dekat sama emaknya, Bang. Anak lebih dekat sama emak. Kenapa? Sejarah membuktikan nggak ada ayam jago giring anak. Ibu-ibu sayang sama anak, tengah malam punya anak kecil nangis tuh anak, yang bangun emak. Kita kadang-kadang kesel, Bang, denger bocah nangis tengah malam. Ngomong ke kita, siapa nangis bocah? Gue injek tuh bocah, gue injek. Bapak, ini kurang telaten kita sama anak. Bener, Bang? Iya, lebih dekat sama emaknya. Makanya ibu-ibu saking sayangnya sama anak, kondangan aja pada bos lampe, Bang. Lihat tuh ibu-ibu. Terus lampe ada fungsinya, ada kue talam, nganggur, comot, kue pepe, buntel terus kemudian. Tuh. Makanya acara ibu-ibu di depan habis, Bang, dibrengkos semua. Apalagi kalau acara maulid, elah habis, masukin tas main gede-gedean. Buat siapa itu makanan? Buat anak. Makanya anak itu lebih dekat sama emaknya. Nyuapin makan sama anak emaknya tuh. Anak belum mangap, udah emak duluan mangap. Neng, emak sayang. Makanya ibu lebih dekat dengan anak. Jasa ibu, Masya Allah. Berapa banyak. Makanya Mbak, Bu, Bang, yang rata-rata mati duluan kan bapak-bapak. Kalau kita lihat begitu. Kalau emaknya mati duluan, anak masih banyak. Berantakan tuh bocah. Bapaknya kawin lagi. Tapi kalau bapak mati duluan, anak masih banyak. Rapi tuh bocah diurusin emaknya. Berapa banyak orang-orang yang berhasil hebat dan besar di tangan emaknya. Lihat Rasulullah. Bapaknya enggak. Lahir ke dunia enggak kenal bapak. Tapi besar di tangan emak. Mahatma Gandhi, bapaknya enggak ada. Jadi orang besar ada di tangan emak. Berapa banyak orang-orang yang berhasil hidup dari tangan emaknya. Nih kehebatan sentuhan kasih sayang emak. Maka orang tua nih yang kita doain pada girang nih. Malam ini kita bacain tahlil, kita bacain zikir yasin. Kenapa? Anak cucu mantu pada kompak. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kanat khairan istabsyaru. Segala amal perbuatan, anak, cucu, mantu, semua disampaikan pahalanya buat kedua orang tua yang udah kagak. Fa in kanat khairan istabsyaru. Apabila amal perbuatan itu baik, orang tua yang udah meninggal dunia senyum, girang, lihat anak cucu mantu kompak. Ini jauh-jauh hari keluarga udah rapat, usar somat. Sama babanya udah kumpul, anak-anaknya semuanya yang paling tua, sampai yang bontot. Sebulan yang lalu kumpul dan rapat, kita mau haul ini. Kapan? Besok aja udah. Kapan? Besok. Kapan? Bulan depan dah. Tanggal berapa? Bulan Juli aja. Bulan Juli, iya. Selasa malam Rebo. Undang siapa? Ustaz Tile aja undang. Tuh, anak yang kedua ngomong, Ustaz Tile orang mana? Sono, Moratawar, Marunda. Kira-kira amplopnya berapa? Ustaz Tile itu dia. Anak yang ketiga nanya begitu. Udah, urusan Ustaz Tile mah amplopnya gue yang tanggung jawab. Ustaz Tile amplopnya paling juga 1 juta. Yang namanya temen. Saya kasih contoh. Kasih contoh, Bang. Lu kasih contoh, lu lagi tawa aja. Lah kita kalau jahit baju, bawa contoh ke tukang jahit biar pas. Kan enak dipakainya, nggak sesek. Nih. Kalau kumpul kompak anak cucu mantun doain kita girang, makanya kita bangga ada pengajian remaja di sini, Bang. Ini semua cikal bakal nih. Kenapa? Yang tua-tua pasti bakal duluan, karena yang mati mah kita nggak tahu dah. Cuman kita siapin dari sekarang anak-anak kita biar generasi penerus yang akan datang doain kedua orang tua. Makanya jangan ngarepin anak pinter doang. Anak kalau pinter doang, cuman kagak bener berabe. Minter-minterin orang tua ujungnya. Kenapa? Dari masih kecil didikannya udah lain. Didikannya cuma sekolah umum, SD, SMP, SMA, ngaji malam kagak pernah dikasih, baca Quran gak pernah diajarin, agama gak pernah ditanemin, dangkal tuh bocah, otaknya doang diisi. Iman kosong, akidah dangkal, ilmu agama dangkal. Bocah pinter doang, tapi kagak bener. Tapi kalau anak soleh, insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Jangan ngarepin anak pinter doang. Kalau pinter doang bisanya minter-minterin orang tua. Udah berapa banyak, Bang, anak minterin orang tua.
Tanah udah dijual, ngakunya belum. Ini kan gara-gara bocah pinter. Tanahnya itu juga, suratnya dibikin ada 4. Ini bocah pinter, emang dia paling tuaan, pinteran, dikasih warisan, dapatnya banyak kan. Yang bontot adanya kesian, dapatnya pojokan. Nah, pojokan kuburan engkong. Engkong ngomong lagi dalam kubur, buset kegusur lagi roman ini gua. Bangsa pindah ke pohon waru gua ini. Ini gara-gara bocah pinter. Makanya kalau anak yang soleh, insya Allah dapat pensiunan pahala kita bang, ketika meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul pernah bersabda di dalam kitab Sulbulus Salam, dijelaskan di situ. Kata Rasul, inna a'malakum, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi min ba'di mautihi. Sesungguhnya yang akan sampai kepada orang mukmin setelah ia meninggal dunia dari segala amal kebaikan dan perbuatannya, yang pertama ilman nasyarah, ilmu yang manfaatnya akan sampai. Ini kita punya ilmu, amalin dah. Yang kagak punya ilmu suruh belajar. Kadang kita kadang-kadang ngomong ngaji kan rada baget. Ngaji rada ogah, kumpul di majelis taklim rada kagak mau, menggodaannya banyak banget mengaji. Malam Jumat udah rapi pakai baju koko, mau ngaji keluar rumah gerimis. Ngomong dalam hati, ya gerimis, kita juga gede bener. Manjur banget. Ini malam minggu mau keluar rumah juga nonton dangdut, gerimis juga, ya gerimis lagi mau nonton malahan, kita juga penter. Manjur temuan bang. Ya Allah, kadang-kadang ustaz sama guru, ustaz sama artis tuh ya, kadang-kadang kalah udah sama artis. Coba kalau ngaji diumumin kadang-kadang tuh, bapak-bapak jamaah berhubung masih ada di luar, suruh kumpul kemari, ustaz kita udah nungguin, kita mulai aja pengajian kita. Diumumin dulu, baru kumpul. Coba kalau dangdutan, nggak ada MC ngomong begitu. Baiklah para penonton, bapak jamaah semua yang hadir, berhubung artis kita udah nyampe dari tadi, mari sama-sama kita kumpul. Kagak. Artis belum nyampe, kita jedog depan panggung. Salah. Nih kita kan kadang-kadang mengaji godaan ada banyak. Nih kita kalau nggak ngaji bang, sekarang duduk ke ulama, orang ngaji sekarang cari yang instan, yang praktis. Ngaji buka kitab ogah, kata dia ngabisin waktu. Dengan buku, sekarang buku banyak. Yang namanya buku banyak karangan-karangan mereka. Ini orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi udah muncul sekarang, udah banyak bang, masuk ke kampung-kampung, ngacak-ngacak akidah kita. Saya pernah kemarin, saya ceramah di Polsek. Saya bilang sama kepolisian, Pak Polisi, yang wajib dicurigai sekarang ini adalah kelompok-kelompok yang ngelarang-larang tahlil, yang ngelarang-larang maulid, yang mengharamkan ziarah kubur. Ngetuk Pak Kapolsek, Ustaz kenapa dia yang dicurigain? Oh jelas, kita ziarah kubur dibilang musyrik, dibilang kafir. Kalau udah musyrik, kafir, kalau udah kafir, bom. Kita yang mau dibom dia bang. Sebelum dia ngebom tuh yang larang-larang tahlil, yang larang-larang ziarah kubur, tangkepin aja Pak Polisi, tawa, guli buat Pak Polisi bang. Ya, sekarang begitu mereka. Ziarah kubur kita dibilang musyrik, dibilang kafir, kan sial diangkalan. Kalau emang lu kagak doyan tahlil, rombongan lu aja sono udah, jangan ngajak-ngajak orang udah doyan tahlil. Kadang-kadang nyusuk dia, ngajak-ngajak. Orang yang dangkal akidahnya, iman yang gak ada, ilmu agamanya dangkal, ikut ke bawah dia. Cikarang bang, Masya Allah, ibu-ibu kehabisan murid. Siapa itu tahu aja? Hah? Ini lagi ramai banget. Gondrong itu tahu. Ini kita kalau kita ngaji insya Allah dah. Ini Indonesia ini pasar cakep. Kenapa Indonesia saya katakan pasar cakep negara kita? Apa aja yang masuk di Indonesia laku? Ada aliran baru, ada yang ngikutin. Ada ajaran baru, ada pengikutnya. Sampai nabi palsu, ada ngikutin. Bingung itu ada pengikutnya aja. Kan berarti orang imannya kosong banget. Akidahnya kosong, dangkal, ikut-ikutan doang. Nabi palsu, udah berapa kali kita ditipu nabi palsu. Mulai Ahmad Musodik, nabi dari Bogor. Bayangin nabi dari Bogor bang. Dapat wahyu di Gunung Sindur. Di wawancara yang di TV, depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion. Yo. Stres buat nabi ini. Muncul Lia Aminuddin. Tuh paham ya Allah. Punya ajaran Salamullah si Lia Aminuddin. Ajarannya namanya Salamullah. Kerajaannya namanya Eden. Mula-mula ngaku nabi kurang ngetren, yang ngaku malaikat Jibril.
2 tahun di penjara sama polisi. Pas di penjara lagi nenteng ember. Ada yang nanya, siapa di penjara nenteng ember? Ono, Jibril. Kok Jibril nenteng ember? Mau ngapain? Mau boker kan Pak? Jibril mau boker. Ini orang berstres juga sekarang banyak. Hebat polisi kita, bukan teroris doang ditangkap, nabi di penjara. Sampai Jibril bang di penjara. Heran dah, besok lama-lama Israel ketangkep nih. Ini kalau Israel ketangkep, saya yakin TV semua menayangkan dan mengumumkan. Baiklah para hadirin pemirsa jamaah sekalian, berhubung malaikat Israel telah dicabut dan dimasukin ke dalam penjara, untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Yang enak nenek-nenek dah asik, gua mati-mati. Aduh banyak orang stresnya udah bang. Ini muncul lagi agama baru, perbatasan Brebes. Ada agama namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ya Allah, Nabi Tugimin. Jangankan nama Nabi, nama Ustaz aja kurang enak. Baiklah penceramah selanjutnya Al-Mukarram Al-Ustaz Tugimin. Waduh, di kuping kurang resep bang dengernya. Nah apalagi nama Nabi. Nabi Tugimin baca sholawat acak-acakan. Kamu sholawat dari Sedina Tugimin. Wala dari Sedina Tugimin. Udah enak. Ya kita main rebana aja, main qasidah lagi enak. Ya Habibi ya Tugimin. Acak-acakan ini. Udah banyak orang sukses. Ya, makanya kita perlunya ngaji begitu bang. Orang ngaji manfaatnya gede, dosa diangkat oleh Allah. Dosa kita kan udah banyak. Kalau kita hitung-hitung dosa kita banyakkan dosa bang sama ibadah. Dosa sama Allah banyak, dosa sesama kita banyak. Ini bulan Sya'ban, dikit lagi puasa. Litathiril qalbi, bulan Sya'ban untuk apa? Litathiril qulub, suciin hati kita. Bersihin hati kita dari segala perbuatan dosa. Dosa sama Allah, gampang caranya. Minta ampun, taubatan nasuha. Insya Allah nggak ngulangin lagi perbuatan itu. Insya Allah taubat kita diterima. Tapi kalau punya salah, punya dosa di antara kita, kudu orang yang bersangkutan langsung kita minta maaf. Inilah yang namanya kita hubungan hablum minan nas. Dosa kita banyak, sama saudara, sama teman, sama tetangga. Dosa sama guru banyak. Kalau kita ngaji kan dikit-dikit sedikit dirontogin dosa kita. Yang kedua manfaat ngaji bisa silaturahmi, kumpul silaturahmi. Orang kalau rajin silaturahmi umurnya dipanjangin. Ini Rasulullah yang bilang rezeki dimurahin. Lagian orang rajin silaturahmi sama mati rada jauh bang. Padahal udah catatannya sama Israel. Ada catatannya udah. Tanggal 19 Juli Selasa malam Rebo saya berangkat ke Kapin Kampung Baru. Kata Israel, kata Allah, ngapa lo kesana mau kesana, ngapain itu? Mau nyabut nyawa orang sana ya Rob. Emang ada catatannya udah? Nggak ada nih tuh. Udah berangkat, hati-hati salah cabut. Berangkat Israel Kampung Baru, mau nyabut nyawa orang sini. Pas mau dicabut itu orangnya kagak ada di rumah. Laporan sama Allah, ya Rob, orangnya kagak ada, siapa cabut di rumah. Emang kemana? Kata tangganya pergi Maulid Mi'raj no. Haul di rumah Ustaz Somad. Jangan dicabut, orang lagi pergi haul. Lagi silaturahmi dia, jangan dicabut. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang haul. Romana kagak ada yang pulang. Dipanjangin bang, kita udah jadi diulur-ulur. Niat ya malam, ntar malam saya pengen tahajud. Minta Allah munajat. Yang namanya tengah malam kita SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Nelpon kalau tengah malam rada murah, ngobrol bang. Gratis, dapat free talk. Ngobrol tengah malam rada nyambung, orang pada tidur, kita ngobrol sama Allah. Munajat tengah malam, tahajud, bangun tengah malam, insya Allah. Agak jadi lagi dicabut ya Rob, orang lagi tahajud, jangan dicabut. Lagian orang yang berbuat amal baik bang, Israel nyabutnya juga laporan dulu. Ya Rob, orang ini udah catatannya, saya pengen cabut nih. Dari mana mulai saya cabut nyawanya? Dari mata duluan dah. Kata Allah dicabut dari mata, ternyata berat. Matanya sering nangis di keheningan malam. Matanya sering ngeliat kitab sama guru. Waktu ngaji di bawah kitab, walaupun kagak bisa, dia ikutin guru kita. Gurunya bawa kitab, dia bawa kitab. Guru buka, dia buka. Guru tutup, dia tutup. Ngaji paling belakang, temennya nanya, halaman berapa ini? Gue cuma datang doang, bawa ngikutin guru. Tapi sering lihat tuh kitab, dia liatin aja kitab. Matanya nggak kuat, dicabut sama Israel, nyawanya lewat mata. Jangan dari mata, kata Allah, kalau nggak kuat. Dari tangan aja.
cabut nyawanya dari tangan. Dilihat lagi tangannya. Ya Allah, tangannya sering sodako, sering jariah, tangannya pemurah, nggak pelit, nggak medit, nggak koret. Sering banget tuh tangannya pemurah. Suka memberi sering sodako, sering jariah. Tangannya nggak pernah pelit, nggak pernah medit, nggak pernah koret, nggak pernah buntut gasiran, nggak pernah pantat kuning. Orang kalau udah pantat kuning udah parah bang. Kadang-kadang nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Parah begitu. Tangannya pemurah, sering sodako, sering jariah, sering banget kalau sembahyang Jumat ke masjid yang ngantongin duit di baju koko. Kotak lewat, tromol lewat, masukin. Kadang-kadang orang duitnya banyak di kantong, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada ribuan. Duit di kantong pada ngomong semua. Recep banget. Katanya 100.000 gua kayak dicomot masukin ke kotak. Yang gocap ngomong, lu kegedean cepet. Gua nih yang gocap. Yang 20.000 nyaut, lu kegedean gocap. Gua nih yang 20.000, lu mau buat di pulsa. Gua yang 20.000 diambil, yang 10.000 nyaut. Lu kegedean 20.000, lu mau beras 4 liter. Gua nih yang ceban yang diambil. Yang goceng nyeletuk, lu juga kegedean ceban. Lu mau buat di Samsu sebungkus. Gua nih yang goceng diambil. Ada lagi yang 2.000 yang pendatang baru abu-abu warnanya. Ngomongnya tuh gua kali ini yang 2.000 yang diambil. Yang 1.000 mah kagak ngomong-ngomong bang, diem aja. Sekali nyeletuk lu pada ribut apaan sih, tetep aja ntar gua yang dicomot. Kata yang 1.000, kata yang 1.000 nyaut. Beneran bang, lagi depek di pojokan kantong. Di rogo yang ribuan pasti pegang dia nyaul kencang buat teriak. Apa gue bilang? Gua yang dicomot. Lu kagak percaya sih pada. La ilaha illallah, mana doanya banyak banget di pojokan masjid. Ya Allah panjangin umur saya, ya Allah berikan keberkahan. Ya Allah masukin saya surga. Ya Allah. Malaikat negor 1.000 udah kamu mal dekil di surga lagi lo. Bu, masya Allah tangannya pemurah nggak sanggup. Dicabut dari kaki agak sanggup juga. Kakinya sering datang ke tempat majelis taklim, ke pengajian. Rumah dekat masjid dia sering datang. Kakinya sering melangkah ke tempat yang baik. Semuanya nggak ada yang sanggup. Israel laporan sama Allah, ya Rabb mohon maaf ini orang saya cabut nyawanya dari mata, dari mulut, dari tangan, dari kaki. Nggak ada yang sanggup semua. Bagaimana caranya? Israel dibilangin, ya Israel kau masuk ke surga. Di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah. Bawa tempelin di depan orang yang lagi sakaratul maut. Lagi cengap-cengapan dibawain kalimat la ilaha illallah. Sambil menghembuskan napas terakhir kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ditempelin depan mata. Menghembuskan napas terakhir. Mata merem, mulut senyum. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbah. Diumumin di Masjid As-Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Semuanya pada datang. Takziah lagi mujur ngalor ditutupin kain putih yang jarang-jarang. Ustadz guru pada nyampe, semua pas disingkap, ya Allah enak melihatnya senyum meninggalnya. Ngomong Ustadz sama teman-teman di jalan pulang takziah, ya Allah si Udin kayak kagak mati ya. Meninggalnya enak senyum. Tapi sebaliknya bang, orang gak punya ibadah, gak pernah berbuat amal soleh. Rumah dekat masjid gak pernah nyabak masjid. Rumah dekat musola gak pernah nyabak musola. Abang ada pengajian gedeg aja, mau usah aja benci sama ustadz. Dia mau ngomongin mulu, abang ngaji gedeg aja. Tinggal di masyarakat jadi biang kerok. Tinggal di masyarakat kerjaannya nyekek botol, banting kartu, minum-minuman keras. Sama anak yatim kejimnya 17 setan. Kerjaannya tiap hari bos lancip berempat-empatan, mainnya gaple, mulu mending orang lain, saudara semua, engkong cucu, mantu, anak, akur banget. Kok nggak dibantingin kartu, mati lo kok nggak punya 5, kok nggak diem, kok nggak diem aja, nahanin balak 6 dipegang kagak turun-turun, dikincet mulu, lagi hati, sian banget. Ini orang kata pendek kata nggak ibadah bang, mati meninggal dunia, Israel laporan ya Rob, orang ini saya cabut nyawanya dari mana nih? Kata Allah, seorang gak pernah berbuat baik. Benar, ya udah cabut nyawanya jadiin satu. Dari mata, dari tangan, dari mulut, udah jadiin satu aja. Tarik, brobol. Saking sakitnya, matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah bang. Na'udzubillah min dzalik. Mujur ngalor dipanggil, semuanya datang, orang pada takziah. Ustaz kaget melihat nyingkap. Ya Allah, ada uka-uka. Serem.
Belakangan Abu Cengkrong yang tahlil juga datang kagak enak, takut. Dibungkus semua, dipanggilin Amil, Amil panggilin Mil, mandiin Mil, dimandiin sama Amil, digosokin badan kita, digebegin pakai sabun, ditekan perut kita sama Amil, biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang gak bisa berkutik apa-apa. Dikorek mulut kita, lenderannya dikeluarin supaya fase menjawab pertanyaan munkar nakir. Lagi dikorek mulut kita, ada yang nanya dari atas, ya bena Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang kagak bisa ngomong apa-apa. Setelah kita rapi dimandiin bang, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, pala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih. Tinggal muka kita belum ditutup pakai kain putih. Anak kita datang dari yang tua sampai yang bontot, ngepung kita lempengan pala anak yang paling tua, ngomong maafin bapak ya, maafin bapak. Nangis anak, ingat kejelekan orang tuanya, nggak pernah ibadah waktu di dunia. Allah karim, anaknya dibungkus rapetin, dibungkus muka, dibungkus pakai stiker, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Bang, itu kendaraan paling angker, kendaraan paling aneh, supirnya banyak, penumpang aman atu. Ya Allah, digotong kita, bismillah wa ala millatir rasulillah, diusung kita, dianterin, ditanya, mau malaikat mau kemana bang lo? Aku mau pindah. Udah pindah aja, kontrak udah habis. Berangkat, yang nganter ke kubur ahluhu wa maluhu wa amalu, keluarga, harta, amal nganter kita, sayang 1000 sayang, yang 2 balik pulang. Keluarga nggak ada yang mau nemenin, bini kita sayang banget sama kita waktu hidup di dunia, kagak bakal nemenin kita waktu pacaran di bawah tiang listrik, berjanji kita, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu bang. Bini kita ngomong begitu, sayang banget bini kita, pas ketika meninggal dunia kagak mau nemenin dalam kubur. Anak bagaimana Ustaz? Anak lagi yang sayang sama kita kagak. Harta kali, oh dibawa nggak ada bang. Teman kali Ustaz, teman saya banyak ini, bisa kali nemenin dalam kubur. Wah teman lagi bang. Ketika kita diuruk, tanah kita udah munjung, diinjek sama dia. Boleh lo kencang buat nginjeknya biar padat ya, lu jangan balik-balik lagi. Tuh temen, nginjekin paling kencang kuburan kita. Udah pada merah semua, ada tuh pulang dari kuburan, yang ikut ke dalam satu amal kita. Makanya orang mati itu diikutin amal, bukan bawa amal. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau hadisnya bunyinya yutsba'ul mayyitu, orang mati diikutin. Yang namanya diikutin, yang jelek ngikut, yang bagus ngikut. Masuk dalam kubur, munkar nakir belum datang, malaikat rahmah duluan yang nyampe. Ngomong malaikat rahmah dalam kubur, apa kata malaikat rahmah? Uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Nggak punya pulpen malaikat, pakai telunjukmu. Nggak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu. Nggak ada kertasnya malaikat, sobek kain putih, tulis amal kebaikanmu semua. Kita tulis lah. Tanggal 19 Juli, Selasa malam Rebo, saya datang acara haul di kediaman engkongnya Ustaz Abdul Somad di Kampung Baru Kapin. Saya ikutin dari acara pertama pembukaan, habis pembukaan bacaan Yasin, zikir, tahlilan, tahmid, habis pembacaan maulid, habis pembacaan maulid langsung ceramah, kagak ada sambutan lagi. Yang ceramah Ustaz Tile, mana ceramahnya lama banget. Sudah 3 kali ganti dengkul ya, kagak ngeliat juga. Mana air saya habis, lagi di kardus, makanan udah habis semuanya. Selesai ceramah ada pembacaan doa, habis pembacaan doa saya dikasih makan, 1 nampan bertiga. Saya makan dikit-dikit, ngarepin pulang bawa berkah. Yang 2 teman saya makan dokoh banget. Suapannya gede banget, suap dakom, saya gak keduman, habis semua dibawa sama dia. Mana pulang sendal saya hilang lagi ketika. Amal kebaikan. Udah cakep semua tuh amal kebaikan kita. Merah, malaikat rahmah. Dateng munkar nakir nanya duluan, kagak bisa ngomong, mulutnya lengket. Maksudnya mau buka. Nakir nanya. Munkar ngomong di belakang, ngapa kir? Au nih kar. Ya boleh dia mau bang, karkir aja teman dia. Nge-CS. Gantian kar, gantian. Munkar nanya, kagak bisa ngomong juga, mulutnya lengket. Laporan kepada Allah, ya Rabb, mohon maaf, saya orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya berdua nanya, kagak bisa mulut saya nanya, mulut saya lengket kedua-duanya.
Kata Allah, siapa yang lu tanya? Ah, orang mana? Seorang kampung kapin, kampung baru. Oh, dikenalin. Jangan lu tanya. Amal cakepnya baik semua di kain putihnya. Jangan lu tanya. Terus apain? Udah suruh nungging aja tuh orang. Tendang ke sorga. Mau ditendang ke sorga, mau malaikat, datang perempuan bang. Tinggi, putih, cakep, buat ngawe-ngawe. Ya Rob, jangan masukin sorga dulu. Saya pengen temenin dalam kubur. Perempuan cakep, tinggi, putih bang. Hidung mancung, bibir mekar delima. Tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, matanya kubil bagong. Lehernya leher soang. Mantap banget. Kalau leher soang enak bang, bisa nyium muter. Mantap bener. Kita lihat orang cakep banget di dalam kubur, nanya kita, man anta lam arafi dunia ajmal minka. Siapa kamu sehingga pernah lihat orang secakep kamu waktu di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Tapi sebaliknya bang, orang waktu hidup di dunia nggak pernah ibadah, masuk ke dalam kubur, ya Allah, malaikat paling bengis nanya duluan, marah buka, lupa. Marah buka, lupa. Malaikat kesel banget mentang-mentang kuburan ngomongnya lupa ya. Buru-buru malaikat bawa pentungan, pas mau pukul diprotes. Malaikat sama dia, malaikat jangan pukul saya dulu, ngapa? Saya pengen berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi. Malaikat bengis banget tuh ditanya, bukan jawab malah nyanyi lu. Malaikat ikut latahan. Pernahkah kau merasa bukan di malaikat. Malaikat tambah bengis, sorry Jack, buat digelang malaikat. Waru bang, dia teriak di situ di hadapan Allah dengan menyesal. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia ngapa? Sebentar aja, sebentar, saya pengen ngaji, saya pengen sembahyang, saya pengen ibadah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu, dibilangin lu budek lu. Ngaji kalau pernah ngaji malah ustaz lu kata-katain ustaz, lu ngomongin ustaz, lu benciin lempengan, lu rasain lu nih. Waduh. Merak bual ente hapus gua. Ya Allah, dihajar bang, malaikat pentungannya malaikat nih, malaikat pentungannya, pentungan malaikat. Andai kata digotong oleh manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya pentungan. Ditanya kagak jawab, dihajar juga langsung sendi-sendinya pada mental, kulitnya copot, tulangnya pada mental. Na'udzubillah nih, dijadikan lagi, dihantam lagi, dijadikan lagi, gedik juga hancur, hantam lagi, dijadiin lagi, percis kayak film cemen. Betik mati lagi, betik mati, hidup lagi. Na'udzubillah min. Ya udah, mudah-mudahan lewat haul nih ya bang ya, satu peringatan buat kita. Mudah-mudahan nih kita semua dalam rangka diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan buat taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah sebentar lagi dalam hitungan hari kita masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Yuk sama-sama kita kuatkan iman kita. Karena puasa itu yang dipanggil iman. Ibadah puasa itu yang dipanggil iman. Ibadah puasa, ibadah sirriyah, hanya kita sama Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sembahyang banyak orang tahu. Kita zakat banyak orang lihat. Kita pergi haji sekampung antar kita. Ibadah yang lain gampang ketahuan sama orang. Tapi ibadah puasa hanya kita sama Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dinilai orang. Ada orang ngomong, itu orang roman-romannya sembayangnya khusyuk banget ya. Lu tahu dari mana? Kelihatan dari geraknya. Takbirnya lama banget, sujunya lama. Khusyuk itu dia. Gampang dinilai orang. Itu orang roman-romannya hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tekun banget. Gampang dinilai orang ibadah yang lain bang. Tapi ibadah puasa nggak bisa dinilai orang. Nggak ada teman kita ngomong, puasa kita, teman kita puasanya mantap banget ya. Lu tahu dari mana? Beludah mulu. Masa beludah mulu mantap. Iya bang, orang ibadah yang lain bang kagak bisa kita. Pura-pura nggak bisa. Kita mau sembahyang, pura-pura sembahyang. Mau ngadep kemana? Pura-pura zakat, pura-pura sedekah, mau bayar pakai apa? Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Pura-pura nggak bisa. Tapi kalau puasa paling gampang pura-puranya. Masuk kamar kita makan 2 piring tengah hari tuh.
Keluar kamar jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lap, nggak ada yang tahu kalau kita kagak puasa. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka puasa karena iman, bukan karena takut sama bini. Ada orang kampung saya, Bang, puasa takut sama bini. Bininya galak banget. Hidup dah sahur pertama ngikut, ya ilah ilallah, sahur pertama aja ke musola dah, boy nggak subuh. Ke subuh dah, hidup dia tidur, ngelus-ngelusin di musola jam 8. Nyender aja di musola. Dirasain mulutnya pahit banget, Bang, biasa ngerokok kagak ngerokok, biasa ngopi kagak ngopi. Ya ilah ilallah, dirasain perutnya kayak diuleg. Pulang dah ngadu sama bininya, ngomongnya loh. Ngapa sih Ki lu pagi-pagi kegembriatan aja puasa, bocah lu. Pakai lemes begitu baru jam 8 udah lemes, mandi biar segar ke musola. Yo mandi Bang ke musola. Bininya galak. Mandi dah tuh jam 8, jam 9 masih segar, setengah 10. Ya rasain ya ini begini lagi. Udah pala kayak dikemplangin, Bang, perut kayak diuleg. Wah, ngadu lagi pulang sama bininya. Ngomong dah nyalo. Ngapa lagi lu Ki? Ngapa lagi Ki lu? Galak banget, Bang. Lu mau puasa lu buang Kak lagunya. Besok lu biar segar lu mandi. Jangan ngaduk mulu, mandi lagi, Bang. 2 kali mandi udah. Jam 10 segar, jam 11 sampai jam 12 dah. Masih segar. Ikut bayang dah ngikut Johor. Bayang ikut. Dia imam ikutin di belakang dia. Dia ikutin rakaat pertama masih enak. Rakaat kedua masih enak. Pas rakaat ketiga ngomong hatinya, ini begini lagi ya. Diri udah begeter, Bang. Ulu hati udah juluk udah. Wallah, pas rakaat terakhir salam kanan salam kiri, gua bruk joprak. Aduh, imam nengok ke belakang dah tuh, ngomong sama temennya yang lain. Biarin. Jangan dibangunin. Orang baru belajar puasa, jangan dibangunin. Nyok kita tinggal pulang, jam 3. Jam 3, mendusin jam 3 sore. Yalah, bangun lemas buat nyender, mukanya udah putih kayak kertas. Yalah, matanya udah putih doang, Bang, hitamnya udah kagak ada. Yalah, udah juluk kayak juluk. Dok Redo aja ngadu udah pulang pelan-pelan yang ngerangkat jalan. Yalah, ngomong bininya lagi nampin beras di rumah. Bininya lagi nampin beras. Ngadu nyalo. Ngapa lagi Ki lo? Ngapa lagi lo? Gua laku ininya. Woi, aku kagak puasa ya. Buset, tanggung dikit lagi maghrib. Lu sembahyang asar tuh. Mandi, seger. Gua mandi lagi 3 kali mandi, Bang. Bagaimana aja caranya biar supaya dapat sehari yang kuat. Mandi jam 4 dah tuh, sembahyang asar kuat, masih jam 5 aja pulang dah. Setengah 5 pulang, cuma aja kagak ngadu sama bininya. Takut. Nyender depan rumah di bangku panjang. Biasa kan puasa pertama mantu pada nyampe. Biasanya pada munggah dah. Datang dah mantu pertama dari Pondok Kelapa. Mantunya dari Pondok Kelapa. Belewah sama Timun Suri. Beri salam. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Agak kuat jawab salam udah, Bang. Setelah itu mantu ke dalam masuk ngomongnya, Baba lagi sakit ya. Buset, orang lagi puasa sakit tuh kata. Udah sana ditaruh dah. Pas jam 5 Bang dia keluar dari rumah jalan ngerengket aja pelan-pelan, rumahnya pinggir jalan, dalam jalan keluar dah. Yang saya kan kalau udah sore tukang dagang banyak banget. Ada tukang kolak dibeli kolak, bola dikandu, tikain. Ada tukang bola-bola dibeli enak, romannya beli lagi. Ada tukang semangka belah-belahin merah-merah banget enak, dia beli lagi semangka. Ada tukang tape lewat, ya elah girang buat tukang tape dia panggil, tape. Tukang tape ketakutan, Bang. Lihat orang mukanya putih banget. Untung ada bocah berhentiin, Bang, berhenti orang mau beli loh. Berhentiin mau bocah beli dah. Ya elah dikandut sekilo tuh tape. Jam pulang dah 5:30, baskom dia taruh di depan, Bang. Itu yang tadi dibawain memantunya dia taruh semua di baskom. Lewat Timun Suri, kolang kaling, sirup, geindel. Wah, buat WC 2 pelongkor, gede banget. Tape dia taruhin, 5:30 nyari bininya, nyalo. Ngapa, Bang? Nyalo, apa sih? Remote mana remote? Remote apaan? Remote TV. Mau ngapain? Mau nyari azan. Budak. 5:30 nyari TV, nyari azan. Kagak nemu. Nyender lagi. Ya, pas jam 6 kurang 5 menit. Wah, tak. Bung. Kagak bismillah lagi. Yang di baskom dia kokop semua, Bang. Buak. Habis joprak.
Gua bruk kemelekeran. Perutnya koplak sama air. Ya ilaha illallah. Bininya datang dah, bininya nyolek, Bang. Buka barangnya memantu. Udah menggap-menggap. Ini orang puasa bukan karena Allah, Bang, takut sama bini. Hanya Pak Iman dah kuatin puasa kita. Mudah-mudahan dah besok kita dipanjangin umur kita nih puasa. Sehatkan badan kita buat taqarrub ibadah kepada Allah. Kita biasa puasa, tarawih, tadarus, qiyamul lail, serta ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan dapat kita laksanakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.